Terpuji namamu. Kiara la patakala yara la masyankara la masyikiara la payara la papa papa Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya. Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah Raja segala raja, Raja yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Haleluya,
serahkan pada yang bertugas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, 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 haleluya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi kami. Di bawah sayapnya, kami akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami. Yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hati kami melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus akan meluputkan kami. Tuhan Yesus akan membentengi kami. Sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus akan menjawab. Tuhan Yesus akan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan kami dan akan Tuhan perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Sekarang bala 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 bala. Sekarang bala 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 bala. Sekarang bala 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 bala. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Segala puji hormat hanya bagimu Tuhanku. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kalau kami ada hari ini, semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hendak bersyukur karena Engkaulah Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami mau bersungguh-sungguh membawa hidup kami kepadamu ya Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkati setiap kami Bapa di dalam takut akan Tuhan, dalam perkenanan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang bala 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 bala. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami membutuhkan Engkau lebih dan lebih lagi hari-hari ini Tuhan.
Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami untuk mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang malam. Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan wakilnya ya Tuhan, Bapak Amin Rais. Kiranya Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan kepada beliau, agar dalam mengambil setiap keputusan, semua hanya untuk kebaikan ya Bapak, untuk kebaikan bangsa ini Bapak. Kami berdoa juga untuk seluruh jajaran kabinet yang ada, DPR, MPR, TNI, Polri, dan semua yang terlibat dalam pemerintahan. Berkati semua pemerintahan, Bapak, dari pusat sampai daerah. Berkati dengan roh takut akan Tuhan. Tidak ada korupsi di bangsa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Roh Kudus bekerja menjamah setiap hati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Indonesia dijauhkan dari kemiskinan. Indonesia dijauhkan dari kelaparan. Indonesia dijauhkan dari kerusuhan, dari kejahatan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Perekonomian Indonesia adalah dalam tangan Tuhan, ada dalam genggaman Tuhan. Tuhan yang sanggup mengendalikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya bahwa perekonomian bangsa Indonesia disertai Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau memberikan pengertian. Apa rencana Tuhan di balik semua ini ya Tuhan? Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni. Biarlah hati bangsa kami setiap kami bertobat ya Tuhan, memohon anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat ya Bapak. Biarlah kami berbalik di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami memohon belas kasih-Mu atas bangsa kami Tuhan. Janganlah kiranya ada kematian massal, melainkan pertobatan massal yang terjadi atas bangsa kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Bapak, kalau hari-hari ini Engkau senantiasa menyertai kami Bapak. Engkau berkati dokter-dokter, Engkau berkati perawat-perawat tim medis yang berada di garda depan Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka kekuatan, damai sukacita dalam melaksanakan tugas mereka. Tuhan, kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Indonesia damai, Indonesia bebas dari COVID-19, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Indonesia sudah Engkau pulihkan ya Tuhan. Penuaian terjadi atas bangsa kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami, Tuhan. Ibu Inggawati Wibowo, Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Kau berikan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Sekarang bala-bala Tuhan, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Juga keluarganya Tuhan, Kau berkati anak, cucu, menantu, semuanya Tuhan. Sekarang bala-bala Engkau Allah kami yang baik ya Tuhan. Sekarang bala-bala kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu gereja Betani Jombang Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Dimanapun jemaat gereja Betani berada Tuhan, Engkau selalu memberikan damai sejahtera Bapa. Jemaat Betani Jombang tidak ada yang kekurangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Tidak ada yang sakit ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua jemaat gereja Betani sehat
Penyertaan-Mu sempurna atas kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kalau kami mau membuka hati kami Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, pimpin setiap kami, agar kami bisa mengerti akan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan segala doa-doa kami hanya di dalam tangan-Mu yang kudus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sekarang malam-malam. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau bukan hanya mendengar, Engkau sudah menjawab semua seruan doa-doa anak-Mu, bahkan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 24, apa saja yang kami minta dan doakan, kami percaya kami sudah menerimanya, maka hal itu sudah diberikan kepada kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, baik seluruh jemaat-Mu, seluruh pelayan-pelayan-Mu sudah bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Allah. Sehingga tahun perkenanan dan kemuliaan Allah sudah terjadi di gereja kami Betani FOG Jombang. Dalam nama Yesus, mari yang siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Salam semuanya, apa kabar? Baik, luar biasa. Ya, mari kita buka renungan firman Tuhan di dalam Yeremia 41, Saudara. Saya bacakan untuk Saudara mulai dari ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia 41. Ada hal yang menarik kalau kita lihat di Yeremia 41 ini. Tetapi nanti saudara di rumah itu sebelum di Yeremia 41 baca sebagian di Yeremia 40 biar saudara tahu kasus yang terjadi di dalam Yeremia 41 ini. Ya, saya bacakan buat saudara. Dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mispa, maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mispa dan orang-orang Kasdim yakni prajurit yang terdapat di sana dipukul mati oleh Ismail. Esok harinya sesudah ia membunuh Gedalia, ketika itu belum ada yang tahu, datanglah orang-orang dari Sikem, dari Silo, dan dari Samaria, 80 orang jumlahnya, yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak, dan badannya bertore-tore. Mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Lalu keluarlah Ismail bin Netanya dari Mispa untuk mendapat
hadapan mereka sambil menangis. Ketika ia bertemu dengan mereka, berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kepada Gedalia bin Ahikam." Tetapi ketika mereka sampai di tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi. Tetapi di antara mereka terdapat 10 orang yang berkata kepada Ismail, "Janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yakni gandum, jelai, minyak, dan madu." Maka ia pun membiarkan mereka tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Adapun perigi di mana Ismail melemparkan segala mayat orang-orang yang dipukulnya mati itu adalah perigi besar yang telah dibuat oleh Raja Asa untuk menghadapi Baisa, Raja Israel. Itulah yang diisi bin Ismail bin Netanya dengan mayat orang-orang yang mati terbunuh itu. Lalu Ismail mengangkut sebagai tawanan seluruh sisa rakyat yang ada di Misbah itu, putri-putri raja dan semua orang yang masih tinggal di Misbah yang telah ditempatkan di bawah Gedalia bin Ahikam oleh Nebuzaran, kepala pasukan pengawal itu. Ismail bin Netanya mengangkut mereka sebagai tawanan, lalu ia berangkat untuk menyeberang ke daerah Bani Amon. Tetapi ketika Yohanan bin Kareya serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Ismail bin Netanya, maka mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka, lalu mereka berangkat memerangi Ismail bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon. Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismail melihat Yohanan bin Kareya serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersukacitalah mereka. Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail di Mispa itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Kareya. Tetapi Ismail bin Netanya beserta 8 orang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah Bani Amon. Lalu Yohanan bin Kareya serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya dari Misbah setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahikam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit perempuan, anak-anak, dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali di Gibeon. Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem dengan maksud berjalan terus menuju Mesir. Ayat 18, untuk mengalahkan orang-orang Kasdim yang ditakuti mereka oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, terutama orang yang melakukan firman tersebut di dalam kehidupan yang setuju. Katakan amin. Dari sini kita lihat, saudara, ada beberapa contoh tokoh Alkitab yang jelas sekali ditulis Alkitab dan juga menggambarkan satu, saudara, hari-hari ini yang terjadi di dalam kehidupan ini. Bahwa kita tahu bahwa hari-hari ini tidaklah mudah, saudara, namanya mempercaya orang, betul ya? Karena kita lihat bahwa orang itu punya motivasi, orang itu punya kepentingan, kita tidak mengerti, saudara. Dari kisah ini kita belajar, saudara, bahwa ada namanya musuh dalam selimut. Bukan orang dalam selimut, tapi musuh dalam selimut. Betul ya? Kalau makanan dalam selimut biasanya isinya enak-enak, saudara. Apalagi roket dalamnya, wah, ada namanya kentang. Tapi ini enggak, saudara. Musuh dalam selimut, ya. Sampai saya pernah dengar namanya lagu, saudara. Kalau saudara lihat lagu dunia itu dia pernah berkata begini, kok nggak salah. Bang, tut,
Siapa yang kentut? Apa ditembak aja maling, musuh dalam selimut sama juga maling. Saya dengerin lagu-lagu itu lucu, saudara. Karena gini, saudara. Orang kadang-kadang kalau musuh dalam selimut itu susah ya, betul ya, saudara ya. Halo, kita susah loh mengetahui, saudara. Orang hari-hari ini pinter cerdik, saudara. Saya lihat dari tokoh Alkitab ini ada 3 orang, saudara. Gedalia yang pertama, itu sebenarnya orangnya baik hati. Tidak punya namanya perasaan apa-apa, apalagi curiga. Tapi satu, saudara, bodoh, saudara. Padahal Yohanan itu sudah ngasih tahu, saudara, bahwa namanya Ismail ini mau bunuh. Tapi namanya orang ini kan nggak berpikir, saudara. Dia nggak ngerti, saudara. Ya sudah, akhirnya ya dicueki aja. Serasa tidak ada apa-apa. Ternyata, saudara, dibantai, saudara. Betul ya? Lagi makan, saudara. Saudara cek aja di ayat yang kita lihat sebentar, saudara. Di ayat yang ke-1 dan yang kedua, saudara. Dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, sementara mereka makan roti. Pintar, saudara. Bersama-sama di Mispa, maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dengan dia. Lalu mereka memukul mati Gedalian bin Akikam bin Safan dengan pedang. Kemudian Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Coba saudara perhatikan, saya nggak ngerti motifnya dari namanya Ismail ini, saudara. Bisa saja dia itu iri karena namanya Gedalia ini diangkat sama Raja Babel menjadi gubernur, saudara. Kalau saudara cek di ayat yang ke-41, mungkin punya dendam atau gimana. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, wah ngeri, saudara. Ada kumpulan 80 orang itu, saudara, mau mempersembahkan, saudara. Dia buat skema yang bagus sekali. Karena pembunuhannya tidak ketahuan, saudara. Akhirnya ya dihabisi. Tetapi masih ada sisa, saudara. Orang-orang itu berkata bahwa kami punya persediaan loh. Kami punya madu, kami punya barang-barang yang berharga. Akhirnya dilepasi, saudara. Tapi ya nasi sudah jadi bubur, nyawa sudah nggak ada, apa yang disesalkan. Itu sebabnya kita harus belajar bahwa hari-hari ini kita jangan bodoh, saudara. Katakan jangan bodoh. Kadang-kadang kita ini sudah diperingatkan, saudara, betul ya? Dengan namanya firman, kita diperingatkan dengan namanya orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang loyalitas kepada kita. Cuman kita kadang-kadang, saudara, masih bodoh, nggak mengerti, saudara. Orang itu hari-hari ini susah untuk dipercaya, betul ya? Saudara tahu namanya buaya, saudara. Kalau buaya itu gigit, saudara, wah itu sukar, saudara, untuk namanya ngelepas, saudara. Memang gerakannya pelan sekali, saudara, betul ya? Pelan, nyantai, tapi ketika sudah namanya gigit, saudara, itu hampir rata-rata, saudara, langsung dibawa ke air, saudara. Sampai namanya orang ini nggak akan bisa namanya keluar lagi dari air, saudara. Cuman satu, pasti mati, saudara. Nah, hidup kita sama, saudara. Dunia hari-hari ini seperti namanya menggigit atau namanya bisa menguasai kita atau bisa mematikan kita. Tetapi bagaimana kita ini harus berjaga-jaga dalam hidup. Alkitab katakan, janganlah engkau bodoh, betul ya. Tetapi hendaklah engkau mengerti kehendak Tuhan. Harus berjaga-jaga, saudara. Kalau kita hari-hari ini bodoh, saudara, ya sudah. Kita dimakan orang, kita bisa dibunuh orang, betul ya. Saudara tahu yang terjadi hari-hari ini kalau kita lihat kemarin ada ojek online, saudara. Baru saja dia itu memulai pekerjaannya karena COVID-19 di Surabaya itu dijamret, saudara. Kadang-kadang kita bodoh, maaf saudara, saya cuma mau kasih tahu
Kalau kita keluar-keluar itu jangan namanya pamer, saudara. Betul ya? HP itu kadang-kadang ditaruh di mana? Sering kali saya pokoknya setiap jalan ketemu orang, pasti saya kasih tahu, Mbak, taruh HP jangan di anunya Mio itu, atau namanya di motor itu kan ada namanya lekuan di dekat setir itu. Itu bahaya, bisa ngundang namanya orang, saudara. Jadi lebih baik juga tas, jangan posisinya di belakang atau di mana. Kalau bisa ditutup namanya jaket, supaya orang itu nggak melirik sesuatu yang berharga. Sebenarnya kenapa orang itu bisa tertarik? Karena kita ini maaf saudara, ceroboh, betul ya. Kita yang bodoh saudara sebenarnya. Tapi kalau kita ini punya hikmat, kalau kita ini bisa berjaga-jaga, kita tahu kita bisa eh, membatasi atau namanya bisa menghindari bahaya itu saudara. Saya banyak lihat, waduh hari-hari ini dunia makin lama makin kejam saudara. Benar saudara. Lebih kejam dari ibu tiri saudara. Loh beneran saudara, itulah dunia saudara. Hari-hari ini, apalagi di bisnis saudara. Waduh beneran saudara. Kita tuh kalau nggak pintar, nggak cerdik, wah betul-betul dimakan ya dimakan. Saudara tanya sama Pak Ivan itu korban. Pernah jadi korban ya, saudara. Loh iya, kadang-kadang saya sharing sama teman-teman saudara. Karena dunia dunia bisnis hari-hari ini juga jahat saudara. Datangnya baik-baik beneran saudara. Wah, pokoknya kita ini kadang-kadang rayuannya, wah macam-macam saudara. Tapi kalau sudah dapat saudara, wah ditelepon aja susah saudara. Lo serius saudara. Saya kadang-kadang nelpon orang tuh, aduh sudah ditelepon nggak diangkat. Di WA cuman diconteng, nggak dibalas. Yang lebih parahnya saudara, PHP saudara. Iya saudara. Sakitnya di sini saudara PHP saudara. Pengharapan yang tidak terpenuhi saudara, PHP saudara. Iya, iya kita berharap ternyata orangnya PHP saudara. Jadi hati-hati saudara, hidup hari-hari ini penuh dengan namanya tipu muslihat. Itu sebabnya Alkitab katakan janganlah kita bodoh saudara, tapi kita harus mengerti, kita harus bijak hari-hari ini untuk melihat namanya sebuah keadaan. Itu hal yang pertama dari namanya Gedalia. Nah, yang kedua dari namanya tokoh Ismail, saudara. Ismail ini, aduh, saya bilang ngeri, saudara. Nggak ada belas kasihan, betul ya. Orang itu kalau sudah namanya motivasinya duit, 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 uang, ambisi, kekuasaan, ngeri, saudara. Dia lakukan upaya apapun untuk namanya menguasai segala sesuatu. Bisa saja dia tidak senang dengan namanya Gedalia karena diangkat pada waktu itu. Tapi karena namanya ambisinya yang begitu besar, seperti namanya teman sendiri, teman dihajar semua, dihabisi, saudara. Nggak ada sisa, saudara. Sampai keluarga-keluarganya kalau saudara cek itu habis semua, saudara. Begitu mengerikan, saudara. Bahwa hari-hari ini orang itu, punya namanya kepentingan, saudara. Betul ya? Justru hati-hati, saudara. Karena yang membunuh kita itu bukan orang yang jauh. Setuju nggak, saudara? Kasus kriminal di mana-mana itu orang yang dekat dengan kita, saudara. Jadi hati-hati, saudara. Yang membunuh kita itu bukan orang jauh, justru orang dekat kita sendiri. Saudara yang mengerti, saudara. Betul ya? Saudara yang bisa memahami. Karena orang itu biasanya baik itu karena ada apanya. Halo? Ada apa-apanya. Pasti, saudara. Saudara cek. Orang baik itu biasanya ada apa-apanya. Tapi kalau orang itu tidak punya kepentingan, masa bodoh dia. Saudara harus bedakan orang yang punya kepentingan dengan tidak memiliki kepentingan. Tapi kalau orang itu memiliki kepentingan, wah selalu dekat saudara. Selalu bisa ngambil hati. Tapi kalau sudah namanya dia terpenuhi, kita ditinggal saudara. Loh serius saudara. Ini kejamnya dunia saudara. Saya alami saudara, semua dari segi namanya bisnis. Selama 10 tahun saya kerja di marketing itu hampir kurang lebih 15 tahun saudara. Hampir 25 tahun saya alami saudara.
namanya di dalam dunia ini, trik-trik orang, rekod-rekod orang, saudara. Kita hati-hati, saudara. Jangan mudah percaya, saudara, dengan namanya orang, saudara. Kelihatannya baik, saudara. Oh, enggak, mas, enggak, sampun. Belakangnya, saudara, pendol, saudara. Hati-hati, saudara. Tapi kita lihat, saudara, kita harus bijak, betul. Kita harus namanya mengerti, saudara. Orang hari-hari ini ketika melihat sesuatu yang bisa menguntungkan, wah, kita dikejar, saudara, betul ya. Tapi saya lihat kisah ini, saudara Ismail ini, wah benar-benar orang ini nggak tahu diri. Contoh Alkitab banyak, saudara, betul ya. Yudas itu kurang apa, saudara, betul ya. Dia itu dipercaya sama Yesus, betul ya. Dikasihi dengan Tuhan, betul ya. Suruh pegang kasnya, monggo, Yesus percaya semuanya. Dilimpahkan sama dia, nggak pernah curiga, saudara. Lihat, bukankah Tuhan itu tahu segala sesuatu? Tahu, saudara. Dibiarkan tapi nggak bertobat, akhirnya, saudara. Yesusnya dijual, asetnya dijual, saudara. Betul ya? Yesus itu aset loh, saudara. Yesus di mana-mana ketika pelayan bisa saja dia dapat berkat apa dan lain. Yang ngurusi kan bendaharanya, si Yudas, saudara. Saking gara-gara uang sudah tidak ada. Yesusnya dijual, saudara. Makanya saya bilang, saudara, kadang-kadang orang itu belajar, tapi tidak terpelajar, saudara. Banyak orang yang jago belajar, tapi perilakunya tidak terpelajar. Belajar saja tidak terpelajar, apalagi yang tidak pernah belajar. Tambah repot, saudara. Ya. Kita itu diajar supaya untuk kita ini mengalami perubahan, betul ya? Kalau kita tidak pernah belajar, bagaimana kita ini mau mengalami perubahan? Saya sedih, saudara, lihat namanya contoh-contoh Alkitab itu, saudara. Yang dipikirkan cuma namanya keuntungan. Belajar dari Paulus, saudara. Apa yang dahulu kuanggap keuntungan, itu kuanggap sampah karena Tuhan. Jauh lebih penting dari segalanya. Karena hidup ini, maaf, saudara, kalau kita pikirkan namanya keuntungan, nggak pernah habis, saudara. Kalau kita beli namanya keinginan, nggak pernah habis, saudara. Betul ya? Tapi belajarlah dalam hidup ini menahan segala sesuatu. Cukup, saudara. Kalau kita cukup, saya percaya orang itu mampu bersyukur, saudara. Menerima apa adanya hari-hari ini, saya nggak ngerti, saudara. Saya belajar, saudara. Walaupun dapat berkat banyak, tetap hidupnya harus cukup. Maksudnya gini, saudara. Jangan pernah beli namanya sebuah keinginan, saya kasih tahu. Kalau saudara beli namanya keinginan, wah, ngikutinya susah, saudara. Gimana pun tetap keinginan itu selalu melampaui dari kapasitas kita. Tapi kalau kita ini belajar untuk namanya mencukupkan dengan apa yang ada, saya rasa, saudara, kita akan lebih namanya bijak, saudara, dalam hidup ini. Kita akan lebih namanya enjoy dalam hidup ini. Kita tidak akan stres, saudara. Karena orang itu kadang-kadang kalau ngikuti namanya sebuah keinginan, ya repot, saudara. Karena daging ini kepingin maunya enak, saudara. Betul ya? Ingin menguasai semuanya. Betul ya? Tapi belajarlah dari kehidupan Paulus. Belajarlah dari namanya Salomo. Bahwa yang kita terima ini semuanya sia-sia. Kalau kita diberkati, kita harus jadi berkat. Makanya sempat saya ngomong di dalam GPC itu, saudara. Jadi kaya itu penting, saudara. Tapi terlihat kaya itu tidak penting. Halo? Jadi kaya biar kita jadi berkat. Tapi kita terlihat kaya, nggak penting, saudara, dalam hidup ini. Nggak perlu kita sombongkan. Amin. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, saudara, Yohanan ini adalah orang yang memiliki hikmat cerdik, saudara. Dia tahu loh, saudara, bahwa Ismail ini mau membunuh, saudara. Dia sudah sampaikan kepada namanya Gedalia. Tapi Gedalia, masa bodoh. Tapi untungnya, Yohanan ini masih punya satu namanya komitmen dalam hidupnya. Dia masih mau menolong, saudara. Namanya rakyat yang ditawan oleh namanya Ismail ini. Dia masih berusaha punya komitmen untuk namanya penyelamatan, saudara. Wah, saya lihat orang hari-hari ini yang memiliki sifat kayak Yohanan ini nggak banyak, saudara.
orang yang punya integritas, saudara. Katakan integritas. Itu penting, saudara. Dia betul-betul meluangkan waktunya, hidupnya, saudara, untuk menolong, bukan hanya menolong rakyatnya, orang-orangnya, juga dia memperhatikan, saudara, juga melindungi namanya pemimpinnya. Tetapi ya itulah yang terjadi, saudara. Karena satu kebodohan ya sudah, masih harus tanggung konsekuensinya, saudara. Tetapi dari Yohanan ini saya lihat orang ini memiliki namanya hikmat yang cukup baik, saudara, cerdik, saudara. Di tengah namanya kondisi yang terjadi hari-hari ini, kita butuh namanya hikmat, saudara. Betul ya? Wisdom, saudara. Karena Alkitab katakan begini, kita ini domba di tengah-tengah serigala, betul ya? Kalau kita ini memiliki namanya hikmat, kita cerdik, kita bisa kok, saudara, melewati hari-hari ini, ketemu dengan orang-orang yang mungkin bisa membuat kita rugi, apa dan sebagainya. Karena hikmat itu cuma satu, ketika kita takut akan Tuhan, itu baru kita memiliki namanya hikmat yang baik, saudara. Di dalam Amsal, mulai dari awal pertama Amsal mengajarkan takut akan Tuhan, itu sumber dari hikmat, nggak ada yang lain. Betul ya? Kalau orang itu takut dosa, saudara, saya percaya orang itu pasti hikmatnya berbeda, saudara. Orientasinya berbeda, saudara. Biarlah hari-hari ini kita miliki hikmat ya. Di tengah polemik kondisi COVID-19, kita miliki hikmat yang dari Tuhan, bukan hikmat dari dunia, biar kita mengerti satu kehendak Tuhan dalam hidup ini, untuk kita bisa berjaga-jaga. Sekali lagi, waspada. Saya percaya bahwa ketika kita miliki hikmat, kita mampu melewati semuanya. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Silakan Ibu Gembala. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya memang betul hikmat itu datangnya dari Tuhan. Bukan hanya hikmat, tapi kita harus cerdik seperti ular. Bukan ularnya yang ditiru sifatnya, tapi harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti burung merpati. Puji Tuhan. Saya percaya menghadapi masalah, kita harus tenang. Tenang dan kita berpikir. Berpikir bukan pakai pikiran kita sendiri, tapi kita berdoa. Dengan berpikir kita berdoa, kita menyelidiki firman Tuhan, pasti ada solusi yang terbaik. Karena hidup kita ini miliknya Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti meluputkan kita dari hal-hal yang jahat, dari orang yang berbuat jahat. Saya percaya hidup kita ini dalam kedaulatan Tuhan. Sebab itu kuncinya hanya satu. Dekat kepada Tuhan. Dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Tuhan itu bisa berbicara. Terutama Tuhan itu berbicara saat kita sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab kita. Terutama jawaban Tuhan itu biasanya sesuai dengan firman Tuhan. Kita mengujinya sesuai dengan firman Tuhan. Dan jawaban Tuhan itu keluar dari dasar hati yang murni. Sebab itu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kita bisa mengalami kehidupan? Yaitu kita suka mendengar. Jangan suka ngeyel, jangan suka bantah, tapi terima dulu firman Tuhan itu. Saya percaya kalau kita suka menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, jawaban-jawaban itu pasti kita terima. Siapa yang yakin bahwa kita menerima jawaban dari Tuhan,
Asal kita sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan menjawabnya jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan, dari yang kita doakan. Ternyata apa? Ternyata dari Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Mari kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan firman dalam hidup kita. Mari kita lebih sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Supaya hidup ini kita tidak tersesat. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya la bala 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 bala. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang peduli kepada kita. Dia yang memperhatikan kita. Dia yang melindungi kita. Menggendong kita. Meluputkan kita dari segala mara bahaya. Kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, pasti pertolongan itu datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Baik maupun hidup ini, maupun hidup yang akan datang. Kita pasti mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Jawaban-jawaban doa yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kerinduan kami Tuhan. Biar sebelum keadaan masa sengsara, Tuhan, seperti tanda-tanda yang sudah kami alami. Saat ini sudah menandakan hampir kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, biar kami mengalami pengangkatan Tuhan. Rapture Tuhan, ini kerinduan kami. Bukan hanya kami pribadi lepas pribadi. Tapi kami percaya bersama keluarga kami, anak mantu cucu kami mengalami pengangkatan. Terima kasih Tuhan, mengalami pesta anak domba Allah. Persiapkan kami menjadi mempelai-Mu yang kudus. Tanpa cacat celah. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Inilah rencana Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Tuhan mempunyai rencana dalam hidup kami. Supaya kami memiliki karakter. Menjadi sempurna seperti Yesus. Seperti Bapa-Mu yang di sorga sempurna. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Roh Kudus. Mampukan kami Roh Kudus. Mampukan kami Roh Kudus terus berjalan bersama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya sudah diberkati Tuhan dan sudah menerima janji Tuhan dan sudah mengalami pembaruan dalam hidup kami dan sudah mengalami pemulihan. Sama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Yel-yelnya sudah saya tulis ya di chat itu ya. Nanti bisa dibaca, ditulis di chat itu. Oke. Ya. Oke. Yel. Nah, tulisannya. Sudah saya tulis di chat. Coba dilihat itu ada hidupku. Hidupku bukannya aku lagi. Kristus Kristus hidup dalamku. Hidupku menghasilkan buah roh, memenangkan banyak jiwa-jiwa, memuliakan nama Tuhan. Kami semua ia sekata, perasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Yes. Terima kasih Tuhan. Indonesia, Jawa Timur, Jombang, sehat,
dilindungi, diberkati Tuhan. Diberkati. Tuhan. Amin. Ya, Amin. selamat datang. Wah, ada Kasih. Royani. Puji Tuhan, Tuhan berkati Bu Sri, Iya. Sua, Bu Sutika. Halo. Tuhan berkati. Selamat gabung. Sandra. Ya, Bu Vena, Ya, Bu siapa Anjar. Ini Royani. Nona Manis ya. Nona Manis, iya. Ini Dari siapa? mana? Nona Manis ya. Rondani. Dari Royani Kertosono. ini siapa? Kertosono ya. Oh, Kertosono. Dari Selamat Kertosono. datang. Selamat Ya. bergabung. Tuhan memberkati. Ya, Siapa ini? Ari Heriawan. Ini juga Kertosono ya? Amin. di Oh, mana? Damaris. Bu Damaris. namanya berubah Yoyo. lagi. Iya. Dari Bu Malang ya. Dokter. Ya, Yoyo. Ini Pak Ipan, makasih. Pengyen, Diana. Tuhan berkati. Sandro. Eli, Sandro. Iya, Pak Yoyo. sama. Berkati. Salam semuanya. Wah, Sandro. Jana, Tuhan berkati. Siapa ini? Yoyo, Tuhan berkati. Dwita, Putrita, Tuhan berkati. Yoyo, Tuhan berkati. Hah? Suara yang lain bukaan. Oh, sudah dibuka iki. Ayo yang nggak bisa Ya, buka mereka sendiri. mau ngomong, Udah oke. terbuka semua itu. Nah, memang Apa mereka kabar? dikunci. Semuanya, Diana, Tuhan berkati. Anjar, Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati Putrita, semuanya Tuhan ya. berkati. Diana, Ya, Tuhan selamat berkati. beraktivitas. Semua Oke. berkati. Tetap setia. Halo. Taat. Shalom. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus Salam. memberkati. Ini pamit dulu. Oke. Oke. Halo, makasih Sampai jumpa. Pak, makasih Pak Aan, makasih Tante, makasih semuanya.